Hai teman-teman semua, hari ini kita persiapan menuju Rumah Baca Bongkoran. Nah, kita di sana akan melakukan kegiatan-kegiatan sosial bersama teman-teman dan anak-anak Rumah Baca Bongkoran. Ikuti keseruan kami di Rumah Baca Bongkoran. Dadah! Sebelum kita berangkat melakukan kegiatan kerelawanan yakni Bukbastar bagi-bagi buku di Rumah Baca Bongkoran, mari kita berdoa bersama-sama agar dalam perjalanan nanti mulai dari berangkat sampai pulangnya kita diberikan kesehatan. Sekarang kita sudah sampai di Rumah Baca Bongkoran. Bisa kita lihat kita sudah ditunggu oleh anak-anak dan pengasuh Rumah Baca Bongkoran. Perjalanannya lumayan menantang sekali karena jalannya benar-benar bebatuan ya, dan naik turun. Tapi keren banget, dan sampai sini rasa capek pun hilang ketika bertemu dengan anak-anak. Soal COVID ini sebenarnya ya berpengaruh sih, karena juga ada keterbatasan anak-anak yang biasanya bisa kumpul itu juga ya agak jarang-jarang hari ini. Terus sekolahan juga disarankan untuk belajar di rumah kan begitu, Pak. Jadi emang ya berdampak. Tetapi anak-anak juga susah ya, karena kalau anak-anak lagi bermain ya memang susah ya, mereka juga sulit untuk dihalangi gitu. Tapi juga kita harus pandai-pandai mensiasati lah. Masyarakat pun juga sudah siap apa tidak mengenai ini, Pak? Secara keseluruhan sebenarnya saya pribadi agak khawatir juga gitu ya. Karena apa? Kalau kita dengar hari ini juga update di Surabaya itu semakin meningkat gitu ya. Jadi kebetulan saya sendiri anak di SD ya. Saya sendiri agak ketir-ketir juga ketika hari ini kalau dipaksakan anak-anak masuk sekolah. Ya, kendala utama sebenarnya persoalannya hari ini kalau memang ya dikatakan kita memang sudah maju lah sebenarnya, di kampung-kampung memang sudah ada internet, tapi sebenarnya apakah internet itu bisa dikuasai seluruh warga? Ini enggak akan bisa, kecuali generasi muda gitu kan. Anak-anak memang kita dorong ya untuk giat untuk terus gemar membaca itu kan. Nah, tapi juga kita harus membatasi kan gitu. Sulitnya di situ. Dibatasi paling tidak ya seminggu sekali gitu kan, tapi juga kita harus juga sedikit atur lah. Tapi sulitnya itu tadi namanya anak-anak gitu kan, kita atur jarak sekian, anak-anak masih nyerobot gitu.
Jadi ya kesulitan gitu kan. Ini merangkap semua, ada TK di sini, ada rumah baca di sini, ada rumah tani gitu, pertemuan petani-petani, kita diskusi berbagai macam hal gitu. Tapi kalau rata-rata di kampung untuk mensosialisasikan itu kapan? Nggak ada sebenarnya. Di kampung kita nggak ada kepala dusun, lewat balai dusunnya. Kebetulan balai dusun aja nggak ada di sini. Jauh dari perkotaan. Jauh dari perkotaan gitu kan. Akses dari balai desa aja jaraknya 6 km gitu kan. Jadi masih belum secara langsung sosialisasinya itu masih belum kita dapat gitu ya. Tantangan mendampingi anak belajar selama di rumah apa, Bu? Kira-kira sulit nggak sih? Ya nggak sulit, soalnya Sulit, kita ya? kan harus datang ke rumahnya masing-masing. Kayak kemarin ini saya semester kan baru selesai. Iya. Itu saya datangkan semua ke rumahnya masing-masing. Karena kan tidak bisa kalau kita tempatkan di sekolah memang tidak diperbolehkan sama kepala sekolah kan. Kita datangkan ke rumahnya masing-masing jauh-jauh ya. Itu Kalau memang Ibu sebagai terkendala. orang tua untuk anak-anak yang di sekolah, pembelajaran dialihkan ke rumah, apa yang berat? Biasanya anak itu kumpulnya di sekolah, kita tinggal belajar bersama, kita kan harus ngajarnya satu-satu. Jadinya itu yang menjadi Kendalanya. Ini apa yang mau disampaikan ke pemerintah perihal COVID ini, sehingga pembelajarannya supaya efektif lagi, kita pengennya nggak dibuka lagi. sekolahnya dibuka lagi ya. Kayak biasanya kayak gitu. Kenapa? Soalnya kan memang kendalanya ya seperti itu. Kita biasanya belajarnya normal kan nggak bisa normal. Soalnya kan nggak mungkin tiap hari kita kontrol ke rumahnya masing-masing. Iya. Ayo dedek. Mulai tadi pagi. Wah, mantap banget. Asli alami. Ya, tiga. Enak. Manis kayak saya. Ini diet. Kacang hijau Tapi nggak sama pernah sukses gagal terus. hasil panen. Iya, ini hasil panennya di sini kacang hijau sama ubi. Cepat artinya Normal COVID lagi ya. ini cepat berakhir seperti itu. Harapan kita seperti itu, kembali ekonomi juga akhirnya juga tetap normal. Semua harapannya seperti itu. Dan introspeksi lah bahasanya kita, kalau memang ya saya nggak bisa banyak komentar ya. Yang jelas kalau ini memang semacam ujian dari Tuhan gitu ya, dari Allah misal ya kita harus pandai-pandai introspeksi lah. Seperti itu. Batasan-batasan tadi sebenarnya kan ya meskipun sekarang era globalisasi, eranya sudah seperti ini, ya paling tidak batasan-batasan itu harus tetap kita jaga.